saya nggak sekolah 2 tahun setengah. Karena TC? Karena TC. Oke. Jadi ayah saya ngasih pilihan, kamu tuh laki-laki, kamu harus punya pendirian. Kamu milih mana? Kamu milih sekolah atau nembak? Karena saya udah jatuh cinta ya sama nembak. Jadi saya bilang saya milih nembak. Oke, kalau kamu milih nembak, kamu all out di nembak. Tapi kamu tetap belajar. Halo Sahabat Kartika, kembali lagi dengan saya Sertu Kuat Kania di Kartika Podcast. Nah, kali ini di hadapan kita semua telah hadir atlet berprestasi, yaitu kebanggaan Indonesia sekaligus TNI Angkatan Darat, yaitu Sertu Fatur Gustavian. Yeay, kita kasih aplaus dong teman-teman. Nah, sebelum kita menelusuri ke pertanyaan tentang Olimpiade Paris 2024 ini, Bang. Abang ini kan katanya atlet perbakin air rifleman. Ya. Nah, mungkin bisa dijelasin dulu Bang ke teman-teman Kartika. Air rifleman itu apa sih sebenarnya? Jadi air rifleman itu satu nomor pertandingan di Olimpik. Mungkin teman-teman kan belum pada tahu ya. Jadi nembak itu kan kadang-kadang orang tuh mikirnya untuk militer, polisi. Betul. Atau sipir-sipir gitu yang boleh nembak. Padahal ya umum pun orang-orang umum boleh nembak. Jadi sebenarnya tuh kalau di luar negeri itu anak-anak TK pun udah mulai nembak. Oke. Gitu, Mbak. Tapi dengan syarat harus ada surat izin menembak, ya. Betul kan? Ya, jadi kalau yang tadi Mbak Kania tanyakan itu air rifle ya. Betul. Air rifle itu kan senapan angin ya. Jadi kalau di Indonesia sendiri kan senapan angin itu untuk olahraga itu nggak ada izinnya. Gitu. Okay. Jadi bebas asal dipergunakan di tempatnya gitu. Betul. Jadi di perbakin ini kita itu olahraga nembak yang dipertandingkan di Olimpik gitu. Jadi kan kalau nembak kan orang kan mikirnya nembaknya api aja gitu. Betul. Padahal ada senapan angin gitu, pistol angin, senapan angin gitu. Oke, kalau boleh tahu perbakin itu ada berapa macam pistol nih Bang Fatur? Jadi kalau di perbakin sendiri itu ada beberapa kategori ya, bahkan ya. Jadi ada air rifle itu, terus air pistol, terus ada shotgun termasuk. Shotgun termasuk. Okay. Terus ada untuk yang kaliber 22 LR juga ada. Kalau yang kaliber 22 LR ini wajib pakai surat. Oke. Gitu. Jadi kalau udah namanya senjata api harus menyurat. Gitu. Jadi kita ada buku kepemilikan gitu. Oke. Terus ada yang kaliber 556, 6 mili sama 762 juga ada. Kalau yang Bang Fatur pakai sendiri itu ukuran berapa? Kalau yang aku pakai itu air rifle itu 4,5 mm, pelurunya kecil. Terus sama 22 LR gitu. Okay. 22 LR tuh orang tuh biasanya nyebutnya peluru CIS. Oh, gitu. Mirip sama kayak peluru kita nggak sih? Peluru militer atau beda? Kalau peluru militer kan dia tajam ya. Betul. Ini juga sebenarnya peluru tajam. Kalau ada yang nanya, kalau kena orang mati nggak gitu? Ya, kita kan nggak mau nyoba ke orang. Iya, kita nggak mau nyoba ke orang. Ya udah jelas itu berbahaya. Tapi karena olahraga, jadi itu hal yang wajar gitu. Pelurunya dipakai di lapangan tembak. Jadi sebelum kita nembak api itu biasanya atlet-atlet perbakin itu mulainya di air rifle dulu atau air pistol dulu berarti gitu. Berarti air rifle itu step paling bawah. Iya, jadi basic. Orang bilang itu air rifle itu mother of shooting. Oke. Jadi mau kita kan misalnya saya nih nggak pernah nembak shotgun, nggak pernah nembak sniper. Tapi ketika dikasih senjata shotgun, dikasih sniper, alhamdulillah sedikit pengenalan aja udah bisa. Sedikit gitu ya. Udah bisa sedikit menguasain gitu. Betul. Karena kita udah belajar basicnya gitu. Jadi
kalau orang-orang yang dari nembak api ke air rifle ini kebanyakan banyak yang susah nguasain karena ini tuh kita kan kalau nembak air rifle ini apa ya, lembut gitu. Berarti suaranya nggak duar, nggak gitu ya? Ya ada Letuk juga gitu. kalau yang kagetan kan tetap Oh, oke. suaranya agak besar juga, cuman nggak sampai kayak senapan api. Jadi kita kan harus lembut, kesenjatanya lembut, kita proses menembaknya pun lembut gitu. Jadi ketika kita disuruh nembak yang triggernya berat atau hentakannya kencang, cuma kita dikenalkan aja ini triggernya berat, hentakannya besar. Jadi kita tinggal menambah otot sedikit aja. Jadi karena udah tahu basicnya air rifle ini, kita bisa nguasain banyak Semuanya gitu. Nah, kalau dari Bang Fatur sendiri nih, udah dari kapan nih mencoba olahraga ini dan sampai akhirnya tertarik dan serius untuk terjun di dunia tembak ini? Jadi ini sedikit cerita aja ya Mbak Kania. Jadi Oke. kita itu dulu waktu SMP senangnya kan main warnet. Betul. Mungkin kalau yang seumuran saya kan 98, tahu namanya Point Blank, game online, mainnya tembak-tembakan gitu. Betul. Saya dari kecil kan sama ayah itu udah kena selang. Oh. Jadi pas masuk tentara nggak kaget. Nah, Betul. jadi pulang warnet tuh ayah kebetulan dulu itu jadi pelatih nembak. Terus sempat juga dikontrak di angkatan daratnya di Brunei. Oke. Jadi setelah pulang 2 tahun dari Brunei ngelihat saya nggak jelas gitu main warnet ngabisin uang, akhirnya udah tuh melayang tuh selangnya tuh. Terus kata ayah, kamu mau jadi apa? Memang kalau saya sih dari kecil kan pengen jadi tentara ya. Betul. Jadi senengnya gamenya tembak-tembakan gitu, seneng ngoleksi pistol-pistolan, mainan di rumah itu. Terus ayah bilang kalau kamu memang pengen jadi petembak, besok ikut ayah, katanya gitu. Besok ikut ayah belajar nembak. Saya bilang dari TK kan udah pernah nembak senjatanya ayah. Ayah kan kebetulan petembak. Oke. Jadi versi militer ayah itu nembak di ARM, Bisam, Asam. Sering juga jadi juara umum gitu. Tapi dulu kan namanya kita masih kecil, belum tertarik ya. Nggak ayah juga belum kepikiran untuk ngarahin waktu itu. Terus saya mulai nembak pertama tuh di Cilodong. Di Gor Kartika Cilodong itu ada lapangan tembak Perbakin. Oke. Jadi memang ternyata dari dulu di sana itu sudah ada perbakat ya. Jadi Perbakinnya Angkatan Darat gitu. Dari dulu dari tahun 80-an kalau nggak salah udah ada. Nah, terus saya latihan di situ, ketemu sama abang-abang tentara, saya diajarin sama mereka. Terus ayah juga kan ikut bantu ngajarin. Nah, itu 2011 saya mulai kelas 1 SMP. Oke. Gitu. Terus saya bilang, ini olahraga apa ya? Kok senjatanya kayak gini, terus pelurunya kok kayak gini. Nah, makanya kok caranya kok kayak gini, beda gitu sama yang apa yang ayah saya lakuin pas dia jadi petembak tuh beda. Terus kata ayah saya, kamu lakuin aja dulu gitu. Percayalah, orang tua itu nggak akan mau anaknya tuh yang negatif itu. Pokoknya orang tua tuh pengen yang positif. Betul. Nah, terus saya latihan waktu itu sama ayah. Terus abis itu ada pertandingan antar pelajar se Kabupaten Bogor waktu itu. Terus saya juara 1. Nah, dari situ seneng nembak karena ketemu temen, terus dapat pengalaman. Terus namanya dulu kan anak kecil megang uang 300.000 itu kan besar sekali Besar ya Mbak banget. Kania ya. Iya, betul. Terus saya waktu juara 1 tuh dapat uang 300.000. Itu senengnya minta ampun. Terus ayah saya bilang, kamu kalau nembaknya bagus, dapat uang itu kan istilahnya pembinaan ya Mbak Kania. Uang Betul. pembinaan kayak gini, kamu kumpulin, kamu beli komputer sendiri, main sendiri di rumah, katanya gitu. Saya jadi motivasi. Jadi saya yang tadinya nggak bisa beli komputer gitu, soalnya kan saya dari kecil nggak mau bebanin orang tua. Jadi saya ngumpulin uang sendiri itu dari hasil-hasil kejuaraan. Terus singkatnya saya di Kabupaten Bogor itu
2013 itu ada pelatih dari Korea, tapi dia pelatih Jabar. Jadi KONI Jawa Barat itu ada kerjasama sama Korea. Jadi kayak pertukaran, apalagi dari Korea ngirim pelatih, dari Indonesianya ngasih pertukaran apa gitu. atlet mungkin Iya, ya. mungkin Iya. gitu. Terus saya dilihat sama pelatih Korea, katanya saya juga baru tahu ini setelah pelatih Korea saya pulang dari Korea. Dia ngomong ke saya ketika kita ketemu lagi di Korea. Dia ngomong gini pertama kali ngeliat saya ngeliat kamu kayak punya potensi, katanya gitu. Makanya waktu itu kamu nembaknya belum bagus pun udah saya ambil, katanya gitu. Jadi saya latihan di Bandung itu kelas 1 SMA 2013-2014. Ini mungkin nggak boleh ditiru ya, sama mungkin nanti yang nonton ada adik-adik gitu. Saya nggak sekolah 2 tahun setengah Karena TC. karena TC. Oke. Jadi ayah saya ngasih pilihan, kamu tuh laki-laki, kamu harus punya pendirian. Kamu milih mana? Kamu milih sekolah atau nembak? Karena saya udah jatuh cinta ya sama nembak. Jadi saya bilang saya milih nembak. Oke, kalau kamu milih nembak, kamu all out di nembak. Tapi kamu tetap belajar, katanya. Kamu konsultasi sama wali kelasmu. Ada tugas apa kamu kerjain sendiri. Kamu kirim foto ke wali kelasmu. Kalau ada ujian kamu pulang, minta izin sama pelatihmu. Jadi tetap sekolah, cuman waktu itu nggak masuk. Jadi online lah bahasanya gitu. Nah, setelah itu 2014 itu, terus 2016 ada PON Jabar. Waktu itu saya main 2 nomor, dua-duanya dapat emas. PON remaja atau PON dewasa? PON dewasa. Oke, PON dewasa ya. PON remaja waktu itu 2014. Oh, Kan sempat cuma ikut juga sekali, ya? cuma sekali di Surabaya. Surabaya, betul. Pas 2014 itu dapat emas juga. Oke. Gitu. Jadi PON remaja pertama, emas pertama buat Jawa Barat waktu itu hari pertama. Terus PON 2016 saya dapat 2 emas di 2 nomor. Setelah itu 2016 akhir kami berangkat ke Vietnam, ada kejuaraan se-Asia Tenggara. Di sana kami dapat saya dapat 1 emas 1 perak gitu. Terus 2017 dapat panggilan untuk ikut SEA Games di Malaysia. Cuman waktu itu gagal. Nah, pas 2017 itu barengan sama pelatnas saya daftar Bintara. Waktu itu ada program dari Kasat kan Bintara prestasi. Iya, jadi cabang atlet. Betul. Jadi yang punya prestasi dikasih kesempatan untuk menjadi tentara. Dalam hati saya, cita-cita saya selama ini memang kan dari kecil kalau ditanya sama orang mau jadi apa, mau jadi tentara. Berarti itu kesempatan banget ya, ya kesempatan buat banget. daftar. Jadi di sela-sela pelatnas waktu itu saya bolak-balik Kodam Jaya. Jadi Kodam Jaya Senayan. Terus kalau ada ada kegiatan di Kodam Jaya, saya minta izin ke pelatih. Terus ya alhamdulillah pelatihnya ngerti gitu. Terus waktu di Malaysia Allah belum ngasih kemenangan buat saya. Jadi saya pulang waktu itu nggak dapat medali, tapi alhamdulillah saya masuk Bintara di Angkatan Darat. Jadi saya ngejalanin pendidikan dulu. Setelah lulus pendidikan ada panggilan lagi dari pelatnas. Cuman kan itu pertama kali bagi saya sebagai seorang tentara terus ngejalanin TC lagi. Betul. Waktu itu pas panggilan pelatnas langsung berangkat ke Korea. Nah, saya kan Serda baru jadi. Iya, kalau nggak salah sih lagi pendidikan kan. Waktu pendidikan Iya kan kita ada kejurnas juga waktu itu. Cuman kan pas IB Sabtu Minggu, jadi kita sempetin ikut kejuaraan. Nggak pernah latihan, waktu itu dapat perak gitu. Nah, terus pas yang tadi balik lagi ada dipanggil TC pas udah jadi tentara itu mau ke Korea. Terus saya kan bingung ya, disuruh untuk lead pers ke Sintelat. Saya nggak ngerti itu harus kemana nih. Terus ketemu sama senior kan masih takut ya, kalau baru jadi tentara masih takut. Jadi kata ayah saya,
kamu tanya aja, di sana nggak ada yang makan kamu kok, katanya gitu. Jadi saya ya udah, saya berani aja nanya. Waktu itu belum tahu alurnya, jadi nanya-nanya gitu. Terus 2018 udah ada Asian Games juga di Palembang waktu itu, tapi ya belum dikasih rezeki lagi sama Allah. Terus 2019 berangkat SEA Games Filipina, alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah, 1 emas 1 perak di sana. Terus dari situ karirnya mulai melejit. Terus 2020 kita kena COVID kan, jadi waktu 2020 tuh kita nggak kemana-mana. 2021 ada PON lagi di Papua, kita berangkat ke Papua, saya main 3 nomor, 3-3-nya dapat emas. Terus 2022 kita berangkat lagi ke SEA Games Vietnam. Jadi kalau SEA Games kan tiap 2 tahun sekali ya Mbak kan ya. Betul. Di SEA Games Vietnam saya main 3 nomor, dapat 2 emas 1 perak. Terus 2023 kemarin ada beberapa kejuaraan Asia dan dunia. Ada Grand Prix di Jakarta sama Asia Championship di Jakarta. Alhamdulillah dapat emas gitu. Terus pelatih tuh mulai musatin latihan lagi buat kualifikasi Olimpik. Saya tadinya pesimis buat ke Olimpik karena dengan keadaan yang sekarang kayaknya nggak mungkin gitu. Terus pelatih bilang nothing is impossible, katanya gitu. Kalau kamu percaya sama dirimu sendiri, ada hal yang di luar dugaanmu yang akan terjadi, katanya gitu. Betul. Terus dari situ saya motivasi diri. Masa saya mau di sini-sini aja? Masa saya mau cuma tingkat ASEAN sama Asia? Dari situ saya push diri saya. Terus juga dari dukungan anak istri juga kan, saya lebih percaya diri. Waktu kemarin akhir tahun 2023 di Korea, saya 2 kali masuk final. Cuman mungkin karena jam terbang yang berbeda dari atlet-atlet lain, saya belum bisa dapat kuota. Jadi pulang dengan tangan kosong. Terus saya janji sama pelatih saya, pas pulang dari Korea, saya bilang saya mau latihan lebih baik lagi. Saya janji bulan Januari nanti di Jakarta saya kasih kuota Olimpik buat kamu, gitu. Terus dia cuma senyum aja. Dan saya ketika pulang dari Korea, saya buktiin saya latihan selalu melampaui personal record saya. Pelatih saya cuma berpesan, jangan jadi orang lain, jadi Fatur, katanya gitu. Oh iya coach, saya bilang. Jadi pas di Jakarta kemarin, kayak orang-orang itu semua naruh harapan di saya. Saya bisa lihat dari matanya pelatih, terus teman-teman, terus dari pengurus Perbakin juga, semua naruh harapan di saya. Itu 3 butir terakhir saya nembak. Saya bilang sama diri saya, dalam hati saya bilang, ya Allah, kalau memang ini takdir saya, memang kalau memang hari ini rezeki saya, berikanlah. Kalau jika hari ini belum rezeki saya, maka berikanlah yang lebih baik di kemudian hari. 3 butir itu menentukan. Tadinya saya masih peringkat 13. 13 itu se-Asia. Se-Asia. Oke. 3 butir itu saya nembak bagus. Saya jadi nomor 12, saya masuk final. Di final saya dapat kuota Olimpik. Oke. Kalau tiket Olimpiade sendiri itu diambil berdasarkan apa ya Bang Fatur? Jadi kalau tiket Olimpiade itu kita ambil dari ada kejuaraan dunia, kejuaraan Asia, terus juga ada by ranking. Oke. Ya, terus juga kalau misalnya si negara tersebut belum dapat kuota untuk cabur, misalnya menembak belum dapat kuota, kita ada namanya wild card. Jadi undangan dari Komite Olimpiade Dunia gitu. Terus kalau saya kemarin dapatnya di zona Asia gitu.
Oh gitu ya. Itu kalau buat olimpiadanya sendiri kapan tuh Bang Jadi pelaksanaannya? Olimpik itu Juli tahun ini. Oh untuk tanggalnya belum tahu berarti Tanggalnya ya. udah ada, cuman untuk jadwal pertandingan menembaknya belum rilis. Pasti ya. Gitu. Oke. Nah, berarti jam terbangnya Sertu Fatur ini tuh udah panjang banget, udah banyak banget pengalamannya nih. Nah, perasaan Bang Fatur sendiri setelah tahu masuk ke Olimpiade Paris 2024 ini gimana nih? Deg-degan kah atau enjoy atau sebagainya? Jadi waktu itu istri kan masih di rumah ya Mbak Kania. Saya bilang ke istri malamnya, besok kamu datang bawa anak saya kan namanya Fahima, bawa Fahima. Besok Fahima lihat ayahnya dapat kota Olimpik, saya bilang gitu. Karena kan bukan takabur, cuman saya kayak memotivasi diri gitu. Jadi pas istri saya datang sama anak saya, kadang kan ada orang yang ditonton malah grogi. Kalau saya mau presiden pun yang nonton, saya menjadi semangat karena mereka naruh harapan ke saya. Jadi itu suatu Pendorong juga, pendorong support. ya tambahan buat saya. Jadi pas anak sama istri saya nonton, sama orang tua nonton, jadi semangat buat saya. Terus pas dapat kuota, saya 1 jam nangis nggak berhenti. Kenapa tuh? Ya karena yang pelatih saya tadi bilang nothing is impossible. Bagi saya ini impossible gitu, karena masuk Olimpik itu susah. Betul. Susahnya minta ampun, banyak pengorbanan waktu, tenaga, dan biaya juga gitu. Oke, mungkin ada persiapan khusus Bang dalam menghadapi Olimpiade Paris 2024 ini. Jadi kalau persiapan, kalau Perbakin sendiri kan kita ada programnya sepanjang tahun. Jadi memang programnya sangat bagus. Kita ada pelatih dari luar negeri juga yang pengalamannya bagus gitu. Terus berarti pelatihnya itu dari luar negeri gitu Bang? Iya, untuk sekarang pelatihnya okay. dari luar negeri. Mungkin ke depan kita punya pelatih Indonesia yang hebat, kita bisa pakai pelatih lokal gitu. Oke. Nah, saya mau tanya nih, kenapa sih Bang Fatur memutuskan untuk menjadi seorang tentara nih? Ya karena dari kecil panutan saya ayah saya. Ayah saya itu terus lingkungan juga kan. Saya kan dari kecil tinggal di asrama. Jadi dari kecil ditanya mau jadi apa, tentara, udah nggak pernah ganti, tentara terus gitu. Nah kalau untuk target abang sendiri apa nih di Olimpiade Paris 2024 ini? Pasti kita nyiapin buat dapet medali di sana. Betul. Sampai sekarang pun saya masih berjuang ikhtiar memaksimalkan latihan, terus memaksimalkan peralatan juga. Biar nanti pas di sana tuh kita tampil dengan maksimal, dengan peak performance yang paling maksimal gitu. Oke. Nah Bang Fatur, ini dari tadi saya penasaran, depan saya ini medali apa aja nih Bang? Bisa disebutin gak sih Bang? Ya. Biar teman-teman Kartika Podcast tahu nih. Jadi ini dari sebelah kiri saya, ini ada kemarin Prakasa. Kayaknya sama ya? Iya, ini ada kejuaraan nasional Prakasa Cup 2023. Kemarin saya main 2 nomor, dua-duanya dapat emas. Ini nanti ada cerita uniknya nih. Oke, tentang bisa diceritain nih Bang. Iya. Iya. Nanti setelah saya jelasin kita cerita. Jadi ini ada Prakasa Cup, terus ini ada Grand Prix. Jadi kalau satu negara mau bikin World Cup, dia harus nyelenggarain Grand Prix dulu di tempat tersebut gitu. Jadi ini sebenarnya ada 5 medalinya. Wih. Cuman karena berat, kemarin saya main 5 nomor dapat 3 emas 2 perak. Cuman karena berat jadi bawahnya luar biasa, yang main 5 nomor 5-5 juara ya. Luar biasa. Kemarin ini Grand Prix ini sebenarnya tingkat dunia. Cuman karena ini kayak uji coba, jadi yang datang itu nggak sebanyak kejuaraan dunia gitu. Terus ini ada SEA Games.
Ini ada SEA Games kemarin pas di Vietnam. Wow, ada 3 medali juga, 3 luar medali. biasa. Tepuk tangan dulu dong. 2 emas, 1 perak. Terus ini ada kejuaraan dunia di Jakarta kemarin. Oke. Saya dapat emas juga. Terus ini kemarin kejuaraan Asia. Untuk perankingan di Olimpik saya dapat emas juga. Nah, ini Kapolri Cup 2023. Saya sebenarnya dapat 4 atau 5 ya, lupa. Dan semuanya emas. Tapi nggak ke bawah ya karena berat juga. Terus ini ada Kasau juga ada 4 medali emas semua. Ini 2023. Nah, ini ceritanya yang Kapolri Cup sama Prakasa Cup ini unik nih. Oke, gimana tuh Bang? Kalau saya sih agak lucu karena saya main 4 nomor itu 4-4-nya dapat emas. Terus ada pembagian medali kan waktu itu serentak. Jadi dipanggilin orang-orangnya. Nah, yang bagiin medali ke saya itu kebetulan beliau orang yang sama. Jadi mungkin waktu itu perasaan tadi saya udah makein medali ke kamu, kok kamu naik panggung lagi? Siap Bapak, saya dapat emas lagi. Oh gitu, ya itu pas kedua kali. Pas ketiga kali datang, loh kamu main nomor ini juga, dapat emas lagi. Siap Bapak. Loh katanya gitu, dia bingung. Pas keempat gini, loh kamu lagi yang juara, siap Bapak. Wah, saya sampai pegel makein medali buat kamu katanya gitu, ngalungin medali buat kamu katanya gitu. Nah, terus pas Prakasa ini kebetulan ayah saya kan organik di divisi 1 Kostrad ya. Betul. Ayah saya Letu Infantri Dwi Purwoko. Jadi sama Kasdip itu ayah saya sering interaksi. Tapi karena saya jarang mungkin bahkan belum ketemu ya sama Kasdip, sama beliau. Jadi Kasdip belum tahu pada saat itu. Pada saat itu hari pertama saya dapat emas yang ngalungin Kasdip. Terus saya bilang ke ayah saya, ya emas dikalungin sama Kasdip gitu. Oke, nanti ayah sampaikan. Ternyata Kasdip tahu sendiri, disampaikan sama anggota dari divisi. Terus WhatsAppan sama ayah saya, "Wih, ini anakmu," katanya gitu. "Siap Bapak." "Dapat emas dia." "Siap Bapak," gitu. Besoknya saya tanding lagi, saya lihat ke belakang, wah ada beliau ya. Saya bilang dalam hati saya, "Pak, Bapak nonton saya kasih yang terbaik." Saya nembak. Dan saya juga kalau nembak pun selalu ngasih yang terbaik, mau event itu apa. Dan alhamdulillah saya dapat emas lagi. Pas beliau makein saya medali, "Kamu kok nggak ngomong kamu anaknya Pak Dwi," katanya gitu. "Siap Bapak." Saya bilang gitu, "Siap, salah," bilang gitu. Nah, kemudian Bang, mungkin bisa diceritain gak sih Bang tahapan sampai akhirnya nama Abang yang terpilih untuk menjadi atlet Olimpiade Paris 2024 mendatang? Jadi kemarin itu yang saya sampaikan kan ada beberapa untuk kualifikasi Olimpik ya, ada dari kejuaraan dunia, kejuaraan Asia, terus perankingan zona tiap-tiap benua Asia, Eropa gitu. Jadi kemarin saya nih masuk Olimpik itu karena ada pertandingan Asia di Jakarta. Kemarin tuh ada berapa puluh negara yang ikut ya. Terus karena dia regulasinya itu kalau negara tersebut kan kuotanya satu negara itu cuma 2, satu nomor satu negara cuma 2 yang bisa ikut. Alhamdulillahnya banyak teman-teman di nomor tersebut yang udah dapat dari negara lain udah dapat. Jadi kuota itu larinya ke saya gitu. Sebenarnya saya juga bukan kayak giveaway gitu dapatnya. Saya juga nembaknya bagus gitu. Kalaupun nggak ada regulasi tersebut kayak 2 event
2 event 2 kota untuk satu negara. Satu event 2 kota untuk satu negara. Saya tetap bisa dapat kuota pas di final gitu. Cuman karena alhamdulillah sebelum final itu kita udah tahu dapat kuota. Jadi pas final saya main lebih lega gitu. Oke Bang, nah mungkin ada lawan yang terberat siapa nih Bang? Dari negara mana nih kira-kira? Kalau pertama kalau nembak itu lawannya diri sendiri, makanya karena kan kita olahraga nggak nyentuh fisik. Betul. Iya, kalau karate, taekwondo kan ada yang sparring gitu. Terus kalau kita kan olahraga pikiran. Siapa yang bisa ngalahin dirinya sendiri, dia yang jadi juaranya. Gitu. Cuman kalau ditanya negara mana yang bagus untuk sampai saat ini Cina masih unggul. Terus dari negara-negara yang produksi senjata mereka unggul karena mereka aksesnya mudah untuk beli senjata, beli peralatan gitu. Oke, berarti kalau buat beli senjata di Indonesia sendiri termasuk sulit atau mudah nih Bang Fatur? Mudah, cuman karena kita pajaknya besar, jadi kesulitannya dari biaya. Gitu. Nah, Bang Fatur sendiri bawa nggak nih senjatanya? Ada, paling rendah 55 juta. Untuk yang tipe saya, ini kan generasi pertama yang tipe saya, ini 112.